Kembali bersama Enden di sini. Kali ini aku akan personal reading ya. Jadi ini permintaan seseorang ya yang berdomisili di Semarang, Jawa Tengah. Beliau personal reading melalui online ya ke aku. Aku sih nggak akan sebutin nama aslinya ya, tapi kita pakai inisial aja karena memang secret ya, tidak semua orang ingin diketahui gitu. Tapi kita udah sepakat bahwa ini kita bisa online, tapi kita tidak menyebutkan namanya ya. Kita pakai inisial saja. Di sini inisial beliau adalah Nona N ya. Kenapa saya panggil Nona? Ya memang dia masih lajang atau masih gadis yang sedang mengalami kegalauan ya, gelisah, memiliki perasaan yang nggak menentu gitu kan, sehingga dia tuh sulit dalam mengambil satu keputusan ya. Dia harus langkah apa yang harus diambilnya gitu kan. Jadi sehingga dia minta bantuan untuk melihat melalui kartu, walaupun memang kartu itu bukan suatu hal yang harus dipercaya ya. Kita percaya sama Tuhan aja gitu. Tapi kan kalau kita sudah tahu, setidaknya kita warning ya, kita bisa bisa mengambil langkah yang jauh lebih baik ya. Jadi kita tidak salah memutuskan sesuatu gitu, karena kalau kita udah salah memutuskan itu akan membuat situasi menjadi fatal. Oke ya. Sebelum aku buka kartunya Mbak N ini, aku mau sedikit mengingatkan untuk teman-teman atau juga untuk diri saya sendiri tentang suatu kebohongan ya. Kebohongan itu adalah suatu sikap yang tidak kurang baik ya. Jadi ketika seseorang itu berbohong dalam kehidupannya, maka dia tidak layak mendapat kebenaran dari Tuhan ya di dalam dirinya ya. Karena itu kita harus tetap berjalan di jalan kebenaran dan tetaplah jujur dalam setiap tindakan atau setiap perbuatan ya. Karena dengan jalan itu kita bisa kembali kepada Tuhan ya. Jadi itu untuk kita semua ya. Jadi supaya kita meminimalisir susah banget ya untuk berbohong ya. Jadi kejujuran itu yang memang utama dalam hidup ini. Oke ya, aku kocok dulu ya ininya, kartunya ya. Nih kartunya ya. Ini aku pakai oracle dulu ya. Kita pakai oracle dulu. Ada kartu universe ya. Jadi pertemuan kalian ini adalah bukan suatu kebetulan ya. Pertemuan kalian ini dipertemukan oleh semesta ya. Jadi boleh dibilang hubungan kalian ini adalah hubungan spiritual. Oke, kamu kalau mau lewat aja, nggak apa-apa. Tuh, ini anak aku gede banget ya. Ya begitulah kira-kira ya. Jadi pertemuan kalian ini adalah pertemuan yang memang dipertemukan oleh universe ya. Jadi bukan hanya kebetulan gitu. Jadi hubungan kalian juga dilindungi ya. Jadi mungkin universe mempertemukan kalian untuk saling belajar ya, untuk terus bertumbuh dewasa dan matang dalam secara jiwa ya. Jadi
Di sanalah kita harus saling belajar sebenarnya, tapi kadang-kadang orang itu tidak menyadari ya, sehingga mereka tuh mengabaikan pesan-pesan atau message yang diberikan oleh semesta ya. Oke, untuk kartu yang kedua, kenangan dan kenangan yang menyenangkan. Ya, ini kenangan yang menyenangkan. Kamu di mata dia adalah orang yang selalu dikenang ya, orang yang selalu dia kenang ya, karena kenangan itu menyenangkan buat dia ya, karena di sini barangkali dia melihat kebaikan kamu, kesabaran kamu, terus juga kamu tuh tulus dengan dia. Nah, sehingga dia merasakan apa energi kamu yang telah kamu berikan ke dia, dia sebetulnya merasakan. Nah, tapi di sini kadang-kadang orang tidak peka ya, tidak peka. Walaupun dia sudah terima energi itu, kadang-kadang ya dia memang mengabaikan. Entah itu dia pura-pura nggak tahu atau dia memang sengaja nggak mau tahu ya. Jadi kamu di mata dia adalah suatu kenangan yang menyenangkan. Buat dia kamu adalah magnet ya. Ketika dia bersama kamu, dia merasa powernya naik ya, powernya naik, terus dia merasa bahagia, dia merasa suatu kenyamanan ya. Barangkali kalau mencintai buat dia, sepertinya dia tuh tipe kalau orang yang sudah nggak percaya dengan cinta ya, karena kegagalan di masa lalunya ya. Tetapi yang dia rasakan adalah bahwa dia merasa nyaman ketika dia bersamamu, dia merasa bahagia. Oleh karena itu setelah kamu pergi meninggalkannya, bahwa kamu adalah kenangan yang menyenangkan. Oke. Kartu yang ketiga di sini ada true love ya, bahwa walaupun dia pernah ya menjalin hubungan dengan seseorang di masa lalu atau juga di masa sekarang ya, memang kalau aku lihat sih dia itu banyak karena dia banyak menebar pesona ya, jadi banyaklah orang lain jenis yang menyukai dia gitu. Tapi hubungan mereka dengan yang lain tidak sama dengan hubungan dia dengan kamu ya, bahwa ya sih boleh aja dia secara fisik dia bahagia, dia senang dengan yang lain, tapi secara jiwa gitu. Jadi kamu hanya bisa menguasai hatinya ya. Kalau fisiknya barangkali dia bisa saja main kemana-mana dengan orang lain seperti itu. Jadi bahwa kamu sesungguhnya adalah cinta sejatinya ya, yang dia tidak bisa lupakan kenangan indah bersama kamu. Oke. Kartu yang berikutnya adalah taking step ya, artinya ini bahwa dia sudah salah mengambil langkah, dia sudah salah mengambil jalan. Jadi akhirnya dia bingung sendiri. Masalah itu dia yang buat, masalah itu juga yang membuat dia bingung ya, sehingga dia nggak ngerti apa yang harus dia lakukan ya dengan masalahnya dia sendiri. Jadi masalahnya itu dia yang ciptakan sendiri gitu. Akhirnya dia sudah terlalu jauh mengambil langkah, dia udah terlalu jauh gitu kan. Jadi kalau orang lain tuh berpikir dulu, mempertimbangkan dulu, baru memutuskan. Kalau dia memutuskan dulu, baru dia berpikir belakangan gitu. Nah, itulah orang-orang yang mengedepankan ego ya, mengedepankan ego, keras kepala juga itu, sehingga langkah yang diambil tuh tidak tepat ya. Kemudian kartu yang berikutnya adalah pikiran yang gelap ya. Pikiran yang gelap di sini bahwa dia tuh selalu berpikir negatif thinking ya, overthinking. Dia tuh terhadap kamu overthinking ya. Dia menganggap bahwa ya karena sih sebenarnya yang aneh-aneh gitu di luar itu dia. Jadi karena dia dirinya seperti itu, dia juga menganggap kamu tuh seperti dia gitu. Mamanya kamu tuh ada membohongi dia gitu, kamu menipu dia, terus kamu juga istilahnya
ada seseorang di belakang dia gitu. Jadi dia nggak yakin dengan dirinya sendiri ya. Jadi dia selalu berpikir tentang kegelapan-kegelapan yang ada di dalam diri kamu ya. Jadi dia memang sebetulnya orang yang selalu memiliki prasangka buruk terhadap pasangannya. Oke ya. Kemudian kartu yang berikutnya, a consciousness of luck ya. Jadi artinya ini kurangnya kesadarannya. Inilah dia yang tidak menyadari gitu, tidak menyadari orang ya yang dekat dengan kamu itu sudah banyak berkorban, sudah memberikan ketulusan, sudah memberikan segalanya untuknya. Dia tidak menyadari itu ya. Yang ya tidak menyadari itu kan karena mungkin dia kurang bersyukur ya, sehingga dia tuh dia tidak melihat yang ada di dekatnya, tetapi dia melihat jauh ke depan ya, sehingga dia selalu kurang, selalu ingin yang lebih gitu kan, sehingga kesadaran untuk bersyukurnya itu tidak ada kesadaran, sehingga dia tidak punya kesadaran bagaimana dia harus berbuat, bagaimana dia harus menghargai orang lain, bagaimana dia harus bertindak menghadapi orang lain ya. Jadi ini kurangnya kesadaran. Jadi memang kesadarannya tuh dia belum punya ya. Jadi memang ya mungkin karena dia tuh childish ya, kekanak-kanakan, jadi memang juga belum bisa berpikir dengan baik gitu. Jadi yang ada tuh emosi dan amarah semata ya. Oke ya. Kemudian di sini ada loss ya. Nah, kita bentar lap dulu. Loss. Nah, loss ini adalah kehilangannya, hampa ya, seperti kapal layar yang diombang-ambing oleh angin ya. Jadi hampa, dia merasa kehilangan karena dia baru merasakan atau baru menyadari ketika hubungan ini sudah terpisah ya, bahwa kamu tuh orang yang memang sebenarnya dia cari ya, bahwa orang yang sebenarnya tepat untuk dia gitu. Karena apa? Karena orang yang paling bisa mengerti dia itu cuma kamu. Orang yang bisa mengisi kekurangannya dia itu cuma kamu ya. Terus kesabaran juga ada di kamu gitu kan. Perhatian dan kasih sayang secara tulus juga dari kamu dia rasakannya. Walaupun ya tadi kembali lagi, mungkin kalau secara fisik dia sih it's okay aja, gampang-gampang aja gitu kan dengan perempuan lain gitu kan. Tetapi kamu percaya dia tuh kamu pergi kehilangan banget, dia sedih, dia shock, tapi dia nggak ngerti dia harus berbuat apa, dia bingung karena tadi dia sudah salah mengambil langkah, sudah terburu-buru gitu kan, sehingga statement-statementnya dia itu yang membuat kamu itu mundur gitu kan. Statement kamu itu mundur. Nanti kita cross check lagi dari kartu tarotnya ya. Kartu tarot kita kocok ya. Minum dulu. Sorry ya, aku lagi batuk ya, harus banyak minum. Cuaca di luar juga wah panas banget. Kalau lagi hujan, kalau lagi panas banget gitu kan. Jadi ya ekstrim lah, cuacanya ekstrim ya. Makanya banyak orang yang sedang sakit flu ya, kita harus jaga kesehatan. Kalau nggak penting banget, aku tuh nggak bakal keluar rumah gitu kan, karena nggak kuat panasnya. Oke
ya. Kita buka kartu tarotnya, ada Knight of Swords ya. Ini melambangkan bahwa dia itu memang orang yang sangat-sangat pencemburu. Rasa cemburu itu berat banget dia tuh, Mbak. Kamu tuh nggak boleh ngobrol sama orang lain, kamu nggak boleh foto-foto dengan teman-teman laki-laki. Wah udah, dia tuh kalau udah marah dia nggak segan-segan mengumbar kata-katanya yang kasar, bahkan anggota ragunan keluar semua. Tuh dia tuh, karena memang dia orangnya kan temperamental ya, terus juga emosional. Jadi segala sesuatu tuh dia tanggapi dengan yang secara emosi gitu. Padahal itu adalah hal yang nggak paling penting ya. Namanya kita kan bergaul dengan siapa aja ya, nggak misalnya kita perempuan bergaul dengan perempuan gitu, teman-teman kita perempuan semua, atau misalnya kita laki-laki bergaul dengan laki-laki. Enggak, kita tuh yang namanya bergaul ya laki perempuan gitu kan. Jadi sepanjang wajar-wajar aja semestinya dia nggak begitu. Ini kan karena dia memiliki rasa cemburu yang tinggi, dan dia nggak segan-segan kalau dia lihat kamu nih ngobrol sama temen laki-laki, padahal cuma sekedar yang diomong itu hanya sekitar pekerjaan atau foto gitu ya. Lihat foto kamu, wah dia bisa balesnya itu berlipat-lipat kali gitu kan, berlipat-lipat kali dia balesnya, karena memang dia tuh orangnya yang nggak mau kalah gitu. Kalau lu ngobrol sama cowok, gue juga begitu gitu kan. Nah, jadi itulah orang pencemburu, emosional, dan keras ya. Dia keras kepala juga keras hati ya. Jadi kalau dia udah bilang merah, dia merah. Susah lagi di kutak-atiknya, susah ya. Itu ciri-cirinya pacar kamu itu ya, pacar kamu ya Mbak En ya. Nah ini adalah Seven of Cup ya. Seven of Cup ini dia sedang bingung ya, sedang mempertimbangkan. Setelah kondisinya semakin tidak kondusif kayaknya ya hubungan kalian, dia berpikir, saya harus berbuat apa, saya harus bagaimana dengan situasi yang kayak gini gitu kan. Apakah kalau saya kembali sama dia untuk membuka komunikasi, apa nggak gengsi gitu kan, apakah nanti dia masih mau menerima. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang dia pikirkan. Jadi sehingga dia tuh sebenarnya sama, dia posisinya sama kamu itu adalah posisi yang sangat bingung, membingungkan. Dia juga satu sisi dia ya memang masih berat sama kamu gitu. Ya itu tadi pribadi kamu itu dia nggak temukan dengan perempuan-perempuan yang lain gitu. Jadi ya itu ya, dia pergi kemana-mana ya hatinya nyangkut aja di kamu gitu, nyangkut di kamu. Maka situasi dia nih sekarang sedang betul-betul drop gitu, betul-betul ngedrop ya. Jadi bahwa dia itu sedang sulit dalam mengambil satu keputusan dengan statement-statement yang udah dia berikan ya ke kamu ya. Nah ini ada justice ya. Nah justice di sini bahwa kamu kan perlu juga keadilan gitu, perlu keadilan bahwa sementara ini kamu tuh udah cukup mengalah, udah cukup jujur, sudah cukup bersabar gitu kan, sudah berbuat semaksimal mungkin lah untuk membahagiakan dia. Tapi kan di sini kamu mendapat perlakuan yang tidak adil. Nah, kamu perlu keadilan itu gitu kan. Nah, di sini juga ada sebagai unsur karmanya ya. Jadi tindakan-tindakan dia yang tidak baik kemarin kepada kamu, sekarang saatnya dia sedang merasakan karma itu gitu kan. Jadi kalau dulu dia tidak menghargai kamu, dia menyia-nyiakan waktu bersama kamu, sekarang dia merindukan kamu. Dia selalu menangis di malam hari ya, ketika dia ingat dengan kamu, ketika dia
terkenang kamu, waktu bersama kamu, waktu jalan dengan kamu, itu dia sering dia bayangkan gitu. Dan dia sudah berusaha mencari dengan orang lain dia, tapi dia tidak peroleh gitu kan. Nah disinilah orang-orang yang tidak pernah bisa menghargai kebaikan orang lain ya, menghargai ketulusan orang lain ya, sehingga karma yang dia dapatkan ya, dia merasakan apa yang kamu rasakan dulu ya. Dulu kamu begitu mengejar dia, kamu begitu mencintai dia, tapi semua itu denials ya, ditolak oleh dia. Dia tidak mau menerima itu semua gitu kan. Dia ingin mencari yang lebih, ternyata yang lebih itu yang dia cari nggak dia peroleh. Akhirnya hati dan pikirannya tuh kembali kepada kamu ya. Oke ya, kartu yang berikutnya. Nah ini bahwa dia memang betul-betul sebetulnya mencintai kamu. Dia tuh sebetulnya sayang sama kamu dengan situasi yang sudah berpisah begini. Dia itu menyesal gitu. Dia sebenarnya udah memahami kesalahannya dia gitu. Tapi ya itu dia tadi orangnya yang karena dia keras kepala, keras hati, dia nggak mau memulai duluan minta maaf, atau dia datang mencari untuk kembali menjalin komunikasi. Dia nggak mau gitu kan. Sebenarnya dia sayang. Dia sayang dengan kamu. Dia begitu mencintai kamu. Dia sangat membutuhkan kamu. Dia ingin kembali terulang seperti waktu bersama kamu dulu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa kok dia sayang dan dia mencintai, dia berstatement kalau dia sudah punya pacar lagi, bahkan dia sudah mau menikah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kamu ya Mbak En. Tetapi di sini saya bilang sama kamu bahwa kamu tuh jangan terprovokasi dengan statement-statementnya. Karena apa? Dia itu sinetron banget gitu loh. Dia korban sinetron. Jadi coba deh Mbak En nonton sinetron yang lagi marak sekarang kan. Biasanya tuh ceritanya ini ya, satu tuh cewek sama cowok itu sebelum dia saling jatuh cinta tuh diawali dengan pertengkaran ya, ribut, saling tidak cocok, saling menjatuhkan ya, amarah gitu. Itu di sinetronnya yang lagi marak gitu ceritanya. Nah kemudian yang kedua adalah yang sedang marak juga di sinetron, pacar settingan bahwa dia berkolaborasi untuk pura-pura pacaran gitu, pura-pura pacaran yang sebenarnya coba kamu perhatikan deh ya, orang yang dia pernah tunjukkan ke kamu bahwa itu calon istrinya. Coba kamu perhatikan, itu bukannya benar-benar orang lain yang benar-benar pacarnya, tetapi itu settingan ya, dan itu kalau saya lihat itu sepupunya yang diajak kolaborasi untuk memanas-manasi kamu. Sebenarnya dia ingin lihat reaksi kamu gitu. Di dalam pikirannya dia satu manas-manasin, kedua dia ingin lihat reaksi kamu seperti apa. Kalau kamu marah, kamu cemburu, dia tahu bahwa kamu tuh sebenarnya masih mencintai dia gitu. Tapi dia tidak sadar dia itu mempermalukan dirinya sendiri. Orang-orang yang sering pamer kemesraan, sering menonjol-nonjolkan kemesraan, itu sebenarnya orang yang takut kehilangannya. Jadi dia itu takut kehilangan kamu sebenarnya dengan dia memamerkan foto mesra, atau dia berstatement dia punya pacar, atau dia mau menikah. Itu sebenarnya dia takut kehilangan kamu. Jadi dia selalu ingin melihat reaksi kamu seperti apa gitu kan. Itu yang aku lihat sih sepertinya dia berkolaborasi dengan sepupunya untuk dia minta tolong agar bisa menjadi pacar atau calon istri settingan ya.
calon istri settingan. Ya itu apa ya, itu tadi tujuannya seperti itu gitu. Dia ingin melihat reaksi kamu karena kamu tuh orangnya yang anteng, yang biasa-biasa. Jadi dia nggak yakin dengan dirinya kalau kamu itu benar-benar mencintai dia, kamu tuh benar-benar sayang sama dia. Tapi karena statementnya itu seperti itu yang membuat akhirnya kamu mundur. Sebenarnya kamu sudah berusaha ingin bertahan di dalam hubungan ini yang saya lihat, karena apa namanya, walaupun kamu tuh sudah dihina ya, ya istilahnya leher kamu udah diinjak lah sama dia gitu, tapi kamu masih tetap bertahan. Nah, kamu mundur karena statementnya dia bahwa dia akan menikah. Sekarang saya kasih tahu, jangan terprovokasi dengan itu, bahwa itu pernikahannya dia adalah settingan yang berkolaborasi dengan sepupunya, ya, dengan masih ada hubungan darah lah gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kamu ya santai aja gitu kan. Jadi liatin aja dia tuh maunya kayak apa gitu kan. Jadi kamu jangan terprovokasi, tetap tenang. Oke. Kartu yang selanjutnya, ini kan bahwa benar-benar dia memang mencintai kamu, dia nggak mau kehilangan kamu, dia takut kalau kamu berbahagia sama orang lain, karena dia tahu banget karakter kamu yang orangnya ya menurut dia baik lah gitu kan, menurut dia baik, menurut dia kamu adalah cocok kalau dijadikan istri oleh dia, karena yang dia mau tuh ada di kamu semua gitu kan. Jadi itulah kenapa dia tidak mau memulai atau dia mendahului untuk dia datang ke kamu, yaitu karena ya tadi kan dia orangnya yang pencemburuan, gengsi dong, karena harga diri gue jatuh deh kalau gue mendahului gitu kan, mencari dia atau membangun komunikasi kembali. Jadi pikiran dia tuh memang ribet, apa yang dia pikirkan tuh ribet, tapi keribetan itu yang dia ciptakan sendiri gitu. Nggak ini apa namanya, nggak, orang-orang mah berpikir simple gitu ya, orang-orang yang dewasa gitu ya. Namanya anak-anak ya bagaimana sih, kuat pikirannya tuh, kuat ya, kuat. Kartu yang berikutnya nih, akhirnya dia stuck ya, dia terpenjara oleh kelakuannya dia sendiri, terjebak oleh ucapannya dia sendiri, terjebak oleh sikapnya dia sendiri, terjebak oleh statementnya dia ya. Jadi itulah yang membuat dia kenapa dia tidak bisa menemui kamu, ya setidaknya meminta maaf gitu ya, karena dia tadi kalau anak kecil kan kalau nggak dituntun kan nggak bisa nyebrang gitu kan. Jadi ya seperti itu ya, kedewasaan yang tidak ada. Jadi dia masih mencintai kamu, tetapi dia tidak tahu caranya bagaimana untuk memulai mengawali hubungannya kembali ya. Jadi dia stuck ya, stuck. Oke, ini tadi apa namanya, kartu tarot. Sekarang kita lihat dari ini ya, hatinya yang terdalam. Kita buka hatinya dia yang terdalam terhadap kamu seperti apa. Nih kartunya ya, secret love. Nama kartunya secret love ya. Jadi rahasia hatinya yang terdalam. Ntar ya Mbak En ya, tenang Mbak. Pokoknya untuk Mbak En konsultasi ke depan lebih banyak lagi waktunya aku kasih ya. Oke, di sini ada jujur dan terbukalah. Jadi dia ini mencintai kamu, menyayangi kamu, tapi dia tidak terbuka, dia tidak jujur, dia menyembunyikan perasaannya sedalam-dalamnya ya, cinta dan harapan ya. Jadi dia masih memiliki harapan untuk menjalin cinta lagi dengan kamu ya. Jadi yang penting di sini kalau dia jujur dan terbuka aja, udah jalan kebuka gitu kan. Karena kan memang hubungan kamu itu, hubungan kalian itu kan memang dilindungi oleh semesta ya.
semesta yang mempertemukan kalian gitu kan. Ya, oke ya, jadi jujurlah dan terbukalah kamu. Oke. Kemudian kartu kedua di sini ada communication. Pas kan? Nah, jadi kamu itu kurang komunikasi. Ya. Sebenarnya kamu kan orang Islam ya. Kamu tahu lah kalau ada masalah itu harus ditabayunkan. Tapi kamu hanya bisa bilang tabayun. Kamu sendiri tidak mengerti ketika permasalahan itu kamu hadapi, kamu no communication. Kamu tidak bisa berkomunikasi dengan baik ya. Jadi hanya dipendam di dalam hati. Kamu tidak bisa menyampaikan secara verbal ya. Jadi berkomunikasilah ya, karena komunikasi itu penting. Orang kan tidak hanya bahasa isyarat ya, bahasa isyarat, bahasa tubuh, bahasa jiwa, tapi juga harus diungkapkan agar orang lain tuh mengerti, karena tidak semua orang tuh bisa mengerti bahasa itu. Kadang-kadang memang dibutuhkan kita tuh komunikasi secara verbal. Oke sayang. Nah, di sini ironi. Sesuai dengan judul aku kan, bahwa dia berada di situasi kebahagiaan yang semu. Jadi bahagianya dia itu adalah bahagia untuk konsumsi publik ya, bukan bahagia yang dia rasakan secara hakiki ya. Jadi dia hanya ingin ditonton orang kalau dia tuh bahagia, kalau dia tuh hidupnya fine-fine saja, tidak ada masalah. Tetapi sebenarnya dia itu sedang drop kondisinya ya. Dia lagi atit ya, atit pikiran, perasaan ya. Karena ya ulahnya dia sendiri yang membuat situasinya kayak begini tuh ya, dia sendiri. Kamu sudah membuka peluang, kamu sudah mengalah gitu kan, untuk selalu menemui dia, tapi dia menolak gitu. Nah ini akhirnya karena kepura-puraannya dia, karena statement-statementnya dia yang tanpa dia pikirkan dulu, yang akhirnya membuat situasi hubungan kalian adalah fatal. Dan yang dia rasakan adalah kebahagiaan yang semu ya, ironi. Dia berada di situasi kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang pura-pura, kebahagiaan yang hanya untuk dipertontonkan kepada publik. Oke ya Mbak N, saya rasa untuk sementara cukup ya. Kondisinya kayak gitu, hubungan kamu dengan dia. Sekarang tinggal bagaimana Mbak lah. Kalau memang Mbak menganggap ini masalahnya sudah tidak relevan, ya silahkan aja dirilis gitu. Lepas, karena kalau kita genggam terus ya sakit lah kitanya gitu. Jadi rilis, lepaslah gitu kan. Karena memang kita kan harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Kita nggak bisa bergantung pada orang lain. Lepaskan kalau memang kamu menganggap ini sudah tidak relevan. Jangan kamu genggam. Tetapi ketika kamu ingin bertahan, ya bertahan akan cuma ada dua pilihan hidup ini. Kita berhenti melangkah atau kita terus melangkah. Kita belok ke kiri atau belok ke kanan. Nah ini bola ini saya lemparkan kembali kepada kamu Mbak N. Oke, sampai di sini saja readingan aku untuk Mbak N di Semarang. Salam untuk keluarga Mbak N, dan mudah-mudahan kita bisa bertatap muka secara langsung. Oke, see you.